Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman semua, Mbak Mas alumni WRI. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya telah menunjuk saya sebagai calon ketua WRI periode 2022 sampai dengan 2023. Jadi di video kali ini saya akan berbicara tentang apa yang akan saya lakukan dan bagaimana saya melakukan itu, atau bahasa kerennya visi dan misi saya ketika nanti kelak saya diberi amanah untuk menjadi ketua WRI periode 2022-2023. Jadi di sini main titelnya adalah The Beyond WRI, atau bahasa pojok kampungnya adalah Wis Wayahe WRI naik kelas. Gitu. Nah sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ilzamul Haq. Saya kuproy digital di nexteam.id. Saya berasal dari WRI 9, mini kelas Mobile. Kebetulan bantu-bantu juga di sana, mencari sesuap nasi dengan Flutter, Svelte, React, Laravel, dan juga DevOps, tapi masih amatir. Jadi agenda kita, saya nggak akan langsung ngomong ini visi saya, ini misi saya, nggak. Jadi di sini saya akan mulai dulu dari masalahnya kita apa, lalu ideasinya seperti apa, dan bagaimana saya mengeksekusi hal tersebut. Jadi saya juga butuh validasi dan feedback dari mas mbak sekalian, apakah memang betul masalah yang ada dan yang saya provide di sini memang benar-benar ada dan memang butuh untuk diselesaikan sehingga visi misi saya itu benar adanya dan bisa dilaksanakan, atau jangan-jangan pengamatan saya ini kurang tepat gitu ya. Bisa saja pengamatan saya kurang tepat dan ada hal lain yang perlu diselesaikan gitu. Jadi mungkin itu akan berdampak juga pada visi misi saya. Oke, yang pertama kita akan ngomongin dulu mukadimahnya ya, pembukaannya. Ya, ini adalah gambaran anak SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 gitu. Nah, kenapa kok saya menampilkan ini gitu ya? Nah, ini ada korelasinya sama WRI. Jadi yang pertama, WRI itu sudah saatnya naik kelas. Ibaratnya anak kecil, WRI itu sudah kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya WRI 9, berarti ada 9 generasi sebelum saya. Mohon maaf, 8 generasi sebelum saya sudah mengamali WRI. Tahun depan berarti 10 tahun. Sudah 10 tahun berdiri gitu kan. Saatnya WRI itu naik kelas gitu kan. Nggak cuman gitu-gitu aja gitu. Bukan lagi saatnya untuk mengeja, tapi sudah saatnya WRI untuk membaca. Nggak pantas kalau WRI itu jalannya masih tertatih. Tapi WRI itu harus berlari, bukan lagi berjalan ya. Sudah banyak asam manis ya, mohon maaf, tapi bukan saus yang dirasakan oleh WRI gitu kan. Mulai dari mungkin berurusan dengan birokrasi, internal, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah mulai dari mana, bagaimana caranya, adalah pertanyaan selanjutnya yang biasanya selalu kita tanyakan kepada orang yang memberikan solusi, cara eksekusinya, plannya, roadmapnya, dan sebagainya. Nah, kata orang Jawa, Mas Nanang mendaki gunung, karena tenang jangan bingung. Nah, kita harus mengerjakannya satu-satu nih, kan? Kita ini ingin bergerak bebas, tapi kita nggak ingin kita berantakan. Kita ingin melebarkan sayap gitu kan. Kita ingin the beyond WRI gitu kan. Tapi kita nggak ingin nih sayap kita patah gitu kan. Sudah direntangin patah gitu kan. Sakit nanti. Untung sayap yang patah gitu kan. Kita ingin efisien nih, kan? Kita ingin kerja efisien. Kita alhamdulillah sudah efisien. Nggak ada quorum, nggak ada forum sampai subuh-subuh, itu kan nggak ada kalau di WRI. Tapi semuanya itu harus tertata dengan jelas gitu loh. Semua harus tertata dengan jelas, itu yang utama. Kita ingin membuat inovasi gitu kan. Kita ingin misalnya ada mini kelas baru, ada sub mini kelas kayak CPWRI atau CTFWRI dan sebagainya. Tapi kita nggak ingin nih inovasinya itu menjadi basi. Yang buat inovasi lulus ya sudah mati gitu kan. Biasanya kan sering terjadi di kota-kota besar seperti itu. Kita ini inginnya agile gitu kan. Kita ini inginnya tampilnya itu ini apa sacet-sacet gitu kan, tapi nyatanya gitu kan banyak hal-hal administrasi yang bikin kita jengkel dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Contohnya ini adalah masalah yang kita hadapi. Ada anak bertanya pada ketumnya, misalnya tanya sama Mas Fauzan, Mas ada nggak mini kelas cyber security? Nah pasti jawabannya Mas Fauzan gini, oh belum ada deh gitu kan, mungkin akan kita buat di tahun depan. Nah pertanyaannya adalah
Ketika Mas Fauzan ngomong belum ada D dan akan kita buat mungkin di tahun depan, pertanyaannya, Pak Ketum sudah punya belum? Blueprintnya mini kelasnya itu gimana sih? Cybersecurity itu mini kelasnya itu yang dibahas apa? Levelingnya gimana? Nanti nge-assess orang lulus dari mini kelas itu, terus dia itu dikatakan mampu itu bagaimana? Nah itu ya pertanyaan pertama. Atau minimal Pak Ketum punya nggak rules gitu kan? Kapan sih suatu topik pembahasan itu baik cyber security, AI atau machine learning, DevOps, even mungkin competitive programming itu jadiin mini kelas gitu loh. Kapan gitu kan? Bisa saja nih saya request ke Pak Ketum, Pak Ketum, Pak Ketum, apa mini kelas DevOps Pak Ketum gitu kan. Tapi kalau Pak Ketumnya nggak punya blueprint, ya nggak jadi dong mini kelasnya. Nah, itu adalah satu dari sekian banyak contoh yang kita hadapi ketika kita tidak punya suatu blueprint atau suatu cetak biru gitu. Kurang lebih itulah yang kita hadapi di sana gitu kan. Nah, ingat kata Pak Romi Satrio Wahono gitu kan, salah satu lord atau masyayikh gitu kan di dunia IT Indonesia gitu kan, menjadi sebuah fakta bahwa semakin besar sebuah organisasi, semakin sulit organisasi itu menjadi lincah gitu kan. Kenapa? Karena terlalu banyak administrasi atau justru tanpa administrasi gitu kan yang menjadi tersangka di setiap gagal lincahnya sebuah organisasi. Contoh, sampean misalnya mau punya ide, Alizul lah katakan, Zam aku mau bikin CPWRI, oke. Kalau saya terlalu banyak administrasinya, nggak jadi-jadi CP-nya Alizul. Nggak bisa Zul, kamu harus dapat persetujuan alumni, harus quorum 50%, harus begini, harus begitu. Nggak jadi-jadi yang iya. Nah, kalau tanpa administrasi, yang terjadi adalah misalnya, ini nggak ada kejelasan nih, CPWRI itu masuknya di mana gitu kan. Atau mungkin nanti CPWRI ini next roadmap-nya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Penerusnya nanti siapa, dimasukin di mini kelas mana, misalnya seperti itu. Nah, sudah gagal lincah, nggak punya roadmap pula, gitu kan. Menjadikan sebuah organisasi itu buta map, gitu kan. Dan menjadi fakta lagi bahwa setiap organisasi pasti yang seperti itu akan tetap berjalan, akan tetap ada. Apalagi organisasi di kampus, gitu kan, masih tetap ada. Tapi yang adanya jalan organisasi tersebut adalah jalan di tempat, nggak bisa maju, yang mundur iya, gitu kan. Jadi ya wes itu aja, gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, inilah yang menjadi bahan renungan kita dan kita ingin masalah ini diselesaikan dan saya ingin menjadi bagian dalam penyelesaian masalah ini yang ada di workshop riset informatika. Nah, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, kata Ibu Ade ya. Nah, ibaratnya adalah ketika kita punya rumah yang kecil seperti ini, ketika kita ingin fixing atau misalnya Mas gentengnya bocor misalnya, atau Mas sekakelnya nggak kena, listriknya nggak nyambung, gampang Bapak Ibu semua, tinggal sampean urut kabelnya munggah nang loteng gitu kan ya. Oh ini kabelnya dimakan tikus, selesai beres. Lah kalau rumahnya sampean segede gini, di mana urut-urutan kabelnya, pipa airnya di mana, pipa pembuangannya di mana dan sebagainya. Kalau sampean nggak punya blueprint atau nggak punya cetak biru atau nggak punya denah dari rumah yang segede gini, gimana sampean mau fixingnya? Kan gitu. Ya menjadi pertanyaan betul. Sama Bapak Ibu semua, ketika kita berbicara sebuah organisasi, gitu kan ya, nggak mungkin organisasi itu akan kecil terus, gitu kan, atau akan besar terus, enggak. Organisasi itu pasti dinamis, gitu kan. Ada masanya mungkin WRI yang daftar baru sampai 100 lebih. Mungkin ada masanya juga WRI yang daftar nggak sampai 10 gitu kan. Tapi ketika kita sudah punya blueprint atau cetak biru atau mungkin nanti roadmap gitu kan, nggak khawatir Bapak Ibu semua. Jadi banyak sedikitnya anggota berganti kepemimpinan, Alizul lulus, saya lulus, Mas Fauzan lulus, Mbak Maya lulus dan sebagainya, nggak masalah gitu kan. Karena apa? Karena kita punya panduan bagaimana organisasi itu harusnya melangkah dan kemana arah langkahnya seperti itu. Nah, jadi ini juga sering terjadi di kota-kota besar gitu kan. Kita tuh inginnya gini gitu kan. Nah, requirement-nya gini. Brainstorming-nya gini, wah sangar gitu kan. Tapi budgetnya gini atau manpower-nya segini. Akhirnya implementasinya ya kayak gini gitu kan. Atau kita nih biasanya di awal tahun nih kan, misalnya ganti kepemimpinan. Oh, saya ingin bikin A sampai Z gitu kan. Score each fitur gitu. Sudah kita bobotin nih, tapi kita buang gitu kan. Karena apa? Karena nggak semuanya itu relate atau punya impact gitu kan. Nah inilah pentingnya kita punya blueprint atau roadmap yang harus kita dimiliki oleh
WRI seperti itu. Nah, atau ini juga sering terjadi di kota-kota besar. Jadi misalnya ketuanya, Zam itu DevOps jadi mini kelas. Oke mas, tapi lah DevOps udah dalam mini kelas terlalu overkill mas gitu. Mending dimasukin di mini kelas web jadi pembahasan gitu kan. Nah ternyata sudah di ACC gitu kan. Ternyata ngubah lagi keputusannya dan sebagainya. Ya itulah sekelumit masalah yang sering kita hadapi Bapak Ibu semua. Nah jadi ignite idea atau ide yang ingin saya sarankan bukanlah kitab suci Bapak Ibu semua. Bukanlah sesuatu hal yang wajib ditaati gitu ya. Jadi intinya WRI itu dinamis. WRI itu bukan organisasi yang saklek gitu kan. Andai kata pun nanti ide ini nggak sesuai dengan atau sudah tidak relate nggak masalah gitu. Silahkan saja diganti. Yang penting satu, kita bisa kerja secara efisien dan efektif gitu ya. Nah ini jadi Bapak Ibu semua, ibarat kita membangun roket, kita nggak mungkin dong langsung bangun, Pak iku Pak tolong gawe no tabung diameternya 5 meter terus engko ono dindingnya sak ini kan nggak mungkin gitu. Ya sampean dimarahin sama si tukang ngelasnya. Harus ada blueprintnya atau cetak birunya. Jadi eksekutor dapat dengan jelas mengerjakan apa, goalnya apa, langkah-langkahnya apa. Ya, sama juga dengan WRI. Misalnya kita define nih blueprintnya WRI. WRI 15 atau 15 tahun berdiri, WRI sudah bisa harus masuk di semua komunitas Malang. Bisa ke Kalim, bisa ke AMM, bisa ke Ngalang IE, dan sebagainya, dan sebagainya. Loh, kalau gitu Bapak Ibu semua enak yang ngerjain. Oh, kita punya waktu berapa tahun? Oke, 5 tahun. Oke, langkahnya apa nih 5 tahun untuk mendefine atau masuk ke goal tersebut? Loh, kan enak gitu. Loh, andai kata di tahun kedua atau tahun ketiga lah kok berubah gitu ya, misalnya di komunitasnya Malang nauzubillah min jalik misalnya ada suatu hal gitu kan, ya boleh dirombak silakan. Yang penting kita punya tujuan dulu, kita punya blueprint dulu, kita punya aturan dulu, dan juga kita harus punya roadmap dulu. Oke, next. Jadi kita harus bisa pattern recognition ya. Kalau kata Pak Cahya, barang siapa yang bisa mengenali pattern maka dia yang menang gitu kan. Nah, di balik suami hebat pasti juga ada istri hebat ya, bukan istri galak. Begitu juga dengan kesuksesan, pasti ada pola atau patternnya Bapak Ibu semua. Yang mana pola atau pattern tersebut adalah hasil dari perjalanan organisasi tersebut. Saya masih ingat Bapak Ibu semua ketika Bapak Prima Putra Arhandi bilang kayak gini, jangan sampai kesalahan-kesalahan senior kamu yang sudah dilakukan di WRI dilakukan oleh kamu lagi. Pertanyaannya, gimana caranya Pak? Biar kami nggak mengulangi kesalahan. Gampang, ditulis, didokumentasikan. Contohnya misalnya, Mas saya bikin acara, iya apa oh. Iki Mas, aku jarkom nang 100 orang. Lah tapi kok sing teko mek 10%, mek wong 10 atau orang 30. Nah, ini kan sebuah kesalahan yang sudah dilakukan sebenarnya dari zaman cepot gitu kan. Dari zaman dulu sudah dilakukan. Nah, terus gimana caranya? Oh, gampang. Di defense saja di situ. Oh, kalau kamu buat jarkom, yang jadi metrik kesuksesan kamu bukan berapa banyaknya orang yang kamu jarkom, tapi berapa banyak orang yang hadir sesudah kamu jarkom dibandingkan dengan jumlah orang yang kamu jarkom. Contoh, yang kamu jarkom 10, 100, yang datang 30, berarti kan cuma 30%. Oh, itu belum jarkommu belum dikatakan sukses. Berarti apa yang harus dievaluasi? Mungkin kata-katanya, mungkin jam jarkomnya, mungkin kalimat-kalimat ajakannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita punya metrik Bapak Ibu semua, punya dokumen, tenang Bapak Ibu semua. Mau Anda jarkomnya lewat WA, Telegram, IG, gak masalah itu. Karena kita sudah punya metrik kapan jarkom ini dikatakan berhasil. Nah, itulah yang ingin saya wujudkan. Atau mari kita bangun bersama di WRI ya. Beberapa aturan, beberapa rules, roadmap, dan juga blueprint yang membuat kerja-kerja kita di WRI semakin efektif. Begitu Bapak Ibu semua ya. Jadi tugas kita, tugas saya, tugas teman-teman semua bareng-bareng gitu ya. Tugas kita itu cuma satu gitu kan, mengorganize, mereadjust, dan juga mengimplementasikan pattern tersebut gitu kan. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengorganize mana yang dia masuk critical, mana dia yang sudah nggak relevan, mana dia yang harus bisa diimplementasikan segera gitu, tenang kita kerjanya, nggak kelabakan gitu kan. Nah, kalau kata orang Madura, Mbak Nunung nonton Anya, jangan bingung, ini jawabannya gitu ya. Jadi ini masalah kelawan umpamane atau contohnya gitu kan. Kita bisa sepakati bahwa sebelum membuat mini kelas, ini contoh ya, misalnya
karena saya berasal dari mini kelas mobile dan kebetulan saya di sana membantu untuk berbagi ilmu gitu ya, atau jadi mentor, maka contohnya saya buat adalah mini kelas gitu ya. Kita bisa sepakati misalnya bahwa sebelum membuat mini kelas baru, ya kan, kita harus siapkan dulu kurikulum, goals pengajar, dan juga metrik evaluasinya. Nah, kenapa kok ini harus kita siapkan dulu misalnya? Karena tidak mungkin Bapak Ibu semua, 5 tahun yang akan mendatang, 20 tahun yang akan mendatang, misalnya WRI masih ada, nggak mungkin mini kelasnya cuma 4 toh. UX, web, mobile, UX, web, mobile, game gitu. Nggak mungkin kan cuma 4 doang gitu. Pastinya mungkin akan nambah, misalnya Alizul tahun depan bikin mini kelas AI, atau misalnya Tio bikin CP, atau misalnya siapa, Mas Hulam bikin DevOps gitu kan. Nggak mungkin Bapak Ibu semua. Kalau cuma 4, pasti ada ide-ide baru, pasti ada mini kelas baru. Seperti ini gimana caranya bikin mini kelas itu belum ada. Nah, kita bisa sepakati nih misalnya rules-nya gitu kan. Kita sepakati dulu nih, mini kelas itu harus ada kurikulumnya dulu, ada goals-nya, ada pengajarnya, dan juga ada metrik evaluasinya. Contohnya, misalnya, kebetulan saya minat nih di bidang DevOps misalnya. Saya ingin ngusulin nih, Mas, ini ayo kita buat mini kelas DevOps itu. Goals-nya apa? Nah, goals-nya kita bisa bagi di beberapa tingkat misalnya. Tingkat beginner, terus beginner to intermediate, dan juga intermediate misalnya. Ini misal ya Bapak Ibu semua. Jadi misalnya di tingkat 1, saya ingin itu anak-anak yang penting bisa Lamstack dulu deh, gitu kan. Install PHP, Apache, MySQL, di deploy gitu kan. Terus nge-provision SSL, disambung ke DNS, terus teman-teman udah punya nih ilmunya sysadmin basic, chmod, chhown. Minimal mereka bisa CIC Lamstack basic. Terus di tingkat 2-nya misalnya kita ngomongin CI/CD, kita ngomongin Docker. Di tingkat 3-nya kita baru ngomong misalnya Kubernetes gitu kan. Nah, terus kita sudah define nih goalnya apa saja gitu kan, per tingkat misalnya, per layer gitu kan. Nah, terus kita bisa tentuin timelinenya kapan. Oh, ternyata timelinenya itu 3 bulan aja, Zam. Kenapa kok 3 bulan gitu kan? Karena kalau terlalu lama, satu, orangnya salah hilang Mas, misalnya kayak gitu. Kedua, kalau terlalu lama udah bosen Mas gitu, keburu hilang kan, karena kan misalnya kelamaan tunggu materinya dan sebagainya itu. Nah, terus yang ngajar siapa, Zam? Nah, ini yang kita define gitu kan, bukan orangnya siapa, tapi spesifikasi orang seperti apa. Nah, contohnya pengajarnya siapa untuk mini kelas DevOps? Oh, mini kelas DevOps itu yang ngajar adalah anggota WRI pertama yang berpengalaman DevOps gitu kan. Misalnya Mas Hulam gitu ya, atau misalnya Mas Fauzan gitu kan. Kan DevOps kan ya. Oh, udah pakai GJP 1 tahun. Oke, siap gitu kan. Nanti apa Mas gitu kan? Materinya monggo nanti dibantu ajar gantian misalnya, atau setidaknya memiliki sertifikat DevOps di tingkat intermediate. Misalnya Mas Ilham kemarin kan ikut MSIB gitu kan, udah dapet apa AWS Cloud Practitioner gitu, ya boleh nanti bergabung untuk mengajar di mini kelas DevOps. Nah, terus metriknya atau nilai kapan mini kelas DevOps itu dikatakan berhasil, misalnya persentase peserta lulus ujian kompetensi tiap akhir tingkat. Jadi misalnya di tiap 3 bulan gitu kan kita adakan uji kompetensi gitu kan. Misalnya di tingkat 1 ya kita suruh set up Lamstack semua gitu kan. Kita suruh bikin web pakai PHP, di deploy, kita suruh dia beli domain atau ngampung ke domain kita. Oh, jadi berarti dia lulus. Nah, dari total misalnya orang 30, yang lulus kok 20, 25, oh berarti mini kelasnya bagus. Materinya cocok, pesertanya antusias, yang ngajar bener. Lo gitu kan enak. Lo kok yang lulus dikit? Oh, berarti ada yang perlu dievaluasi. Apa? Atau pengajarnya kah? Materinya kah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita nggak tebak-tebakan kalau ada masalah, Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Nah, nih. For every success, untuk setiap kesuksesan, there is always a pattern. Pasti di situ ada patternnya. Ya, kalau ini saya pinjam istilahnya Pak Romi, idea, ignite, define, elaborate, and take an action, gitu kan. Tidak hanya untuk kurikulum, Bapak Ibu semua, yang masalah tadi cuman contohnya, tapi untuk setiap elemen penunjang kesuksesan WRI. Misalnya, WRI ngomong eksternal, gitu kan. Gimana sih caranya atau acara seperti apa ketika ada orang MKE masuk ke WRI, Kalim masuk WRI dan sebagainya. Kalau kita sudah punya blueprintnya, kita sudah punya abstractionnya, bahasanya orang Java gitu kan.
kita gampang nih gitu kan, mau Kalim kayak mau MKE kayak atau mungkin nanti Open Infradisk di Polinema. Wah, itu sangar banget, berarti kan kita bisa kerjakan dengan mudah karena apa, kita sudah punya rules-nya, kita sudah punya gimana sih caranya untuk A B C D dengan misalnya correspondence, bendahara. Nah ini misalnya ya WRI mau bikin proyek, oke, kita harus bisa defend Bapak Ibu semua, berapa persen yang masuk kas, berapa persennya dibagi, berapa persen untuk ini dan sebagainya untuk internal juga dan sebagainya ya, karena ini saya pakai spread operator berarti itu di event gitu kan. Nah semua pihak boleh berpartisipasi Bapak Ibu semua, tanpa kamu WRI kurang satu, tapi ingat kita punya sila nomor 4 kan, kemusyawaratan perwakilan gitu kan, demokrasi terpimpin, terarah dan efektif gitu. Jadi nanti untuk model misalnya ada polling atau ada voting gitu kan ya, jadi hanya cukup perwakilannya saja gitu. Nanti teman-teman bisa menyampaikan ke perwakilan misalnya ke mentor dan sebagainya untuk nanti menyampaikan ke tingkat yang lebih atas lagi gitu. Kenapa kok dibuat begitu Zam? Kok terkesan otoriter? Bukan otoriter Bapak Ibu semua, karena kalau misalnya dari jajaran atas langsung mendengar ke bawah gitu kan, tanpa difilter dari yang layer kedua, itu makin banyak ide yang ada dan decision yang dibikin itu semakin sulit gitu. Nah makanya saya tadi ngomong kalau organisasi tanpa administrasi atau terlalu bebas atau dia itu dalam decision making memberi setiap orang yang ada di organisasi tersebut kesempatan voting yang sama, maka akan menjadi sulit. Misalnya, bayangin deh, orang Indonesia mau bikin undang-undang yang punya voting seluruh Indonesia, tambah sulit Bapak Ibu semua. Nah, mending dia diwakilkan oleh orang DPR. Nah, sama juga, misalnya nanti kita ada ide, teman-teman boleh memberikan ide, memberikan saran, memberikan kritik kepada WRI, tapi boleh disampaikan dulu ke mentor-mentornya atau langsung misalnya ke saya misalnya secara pribadi atau ke Bima atau ke Alizul atau ke siapapun, ya nanti bisa dirembukan lagi seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan yang dilakukan dan disepakati oleh semua pihak, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah mari kita rancang, laksanakan dan pantau kesuksesan WRI kita. Bersama WRI membangun JTI, bersama WRI membangun Polidema, bersama WRI membangun negeri gitu kan. Ya kayak ini kayak apa? Kayak politik gitu kan, kayak pejabat gitu kan, kepak sayap kebinekaan. Gitu kan. Nah, ternyata saya tim sesnya Pak Jokowi kan, kerja kerja kerja. Kan. Astagfirullah, dunia sekali, ibadahnya kapan nih kerja terus. Nah, ingat kata Ibu Bidan gitu kan. Jadi pelan-pelan saja gitu kan, kita nggak perlu nih untuk ngoyoh-ngoyoh kerja di WRI, rapat sampai subuh-subuh sampai malam, nggak perlu. Kalau bisa jam 10 selesai rapat kita tidur, besok masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan. Pelan-pelan saja, yang penting kita definisikan dulu mana yang urgent dan mungkin untuk dikerjakan. Karena apa? Karena kita cuma punya waktu 3 sampai 4 bulan untuk mengerjakan ini semua. Loh kok 3 sampai 4 bulan Jam? Iya, sekarang Januari Bapak Ibu semua. Mahasiswa baru itu mungkin di bulan Mei atau Juni. Nah, berarti kan kita cuma punya 3 atau 4 bulan untuk ngedefend rules-rules ini sebelum orang baru nanti masuk ke WRI. Nah, ya dengan terpaksa bukan Al-Fakir, saya sarankan untuk yang namanya incremental development gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya saya diberi amanah, ya mohon maaf dulu nih sama teman-teman. Mungkin nanti setiap hari akan saya spam chat gitu kan. Setiap hari harus ada yang kita selesaikan. Misalnya saya tanya Agil, Gil, kemarin Jarkom gimana? Ada yang perlu dievaluasi enggak? Ada yang perlu di ini enggak? Apa dibuatin aturannya enggak? Ada cara yang lebih efektif enggak? Jadi setiap hari mungkin akan saya spam chat lah gitu kan. Supaya apa? Nanti di tahun ajaran baru kita sudah ngerunning WRI itu dengan tenang gitu loh. Dengan okang-okang doang jadi gitu. Misalnya nanti kita bikin kalender event WRI. Jadi 1 tahun ke depan kita sudah tahu WRI itu mau ngapain aja. Open talk-nya tanggal kapan. Jadi nanti Kestarinya bikin surat bisa 6 bulan sebelum acara. Jadi nggak ada yang namanya konflik nyewa gedung. Gitu. Kan enak kan kalau kita punya blueprint itu ya Bapak Ibu semua. Nah setiap hari ada yang kita selesaikan, kerjanya pelan-pelan, bareng-bareng, efektif dan efisien gitu kan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Nah istiqomah adalah kunci bagi kita semua untuk meraih keberhasilan gitu kan. Ya jadi ini ada yang namanya Cinevin framework gitu kan.
kita define dulu nih, mana yang kompleks, mana masalah yang kompleks gitu kan, mana yang complicated, mana yang chaos. Chaos ini harus bisa segera segera diselesaikan gitu kan, langsung action, nggak usah dipikir sih gitu kan. Dari chaos kok kata dipikir, yo selak buyar kan gitu. Nah terus yang simple gitu kan, kita bisa mungkin taruh dia di belakang gitu kan. Ini yang namanya Genevieve Framework gitu kan. Nah, kalau sudah gitu, biar ke track dan biar bisa di screenshot, dipamerkan di WA, kelihatan kerja gitu kan. Misalnya kita bisa nih pakai Jira. Oke, to-do-nya apa, backlog-nya apa, di progress-nya apa, terus yang sudah apa. Ya, tetap nanti ada satu orang yang nge-maintain gitu kan. Jadi nanti setiap orang yang ditunjuk untuk mewakili satu bagian di WRI, bendaharanya siapa, nanti hosmasnya siapa, silakan membuat isu, silakan membuat to-do. Ya, nanti akan kami filter sama-sama. Mana to-do yang prioritasnya tinggi. Nah, ini ya, ini prioritasnya tinggi. Mana dia yang blocked atau yang prioritasnya rendah gitu kan. Nah, prioritas rendah nggak ada ya di sini gitu. Mungkin ini hiker lagi. Kita urutin gitu kan, terus kita geser ke in progress tiap hari. Loh, kan enak ya Bapak Ibu semua ya. Jadi selama kita nggak ngapa-ngapain, belum ada orang baru di mini class, kita kerja dulu. Mini classnya ada, kita santai. Ya, Bapak Ibu semua seperti itu kurang lebih yang saya tawarkan. Nah, selesai gitu kan. Kalau kata lagu jujurku tak ingin kau pergi gitu kan. Nah, saatnya kerja Bapak Ibu semua ya. Tanpa kamu, WRI kurang satu. Kita sudah harus bisa kerja keras, kerja cerdas gitu kan, kerja ikhlas gitu. Kita nggak hanya kerja keras saja, rapat sampai jam 1 malam misalnya, tapi yang dibahas nggak ada, kemajuannya nggak ada. Ya buat apa gitu kan? Kita juga harus kerja cerdas gitu kan. Kerja cerdas aja gitu kan. Kita punya nih cara efisien, tapi nggak mau kita kerjain, nggak mau kerja keras, ya bodoh ya ambek goro gitu kan. Abang-abang lambe gitu kan. Atau orang Jawa bilang gede gluduke orang udah nih. Nah, kurang lebih kok yang ngono. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu semua, karena semangat WRI adalah ikhlas berbagi ilmu dan bermanfaat bagi sesamanya, kita harus bisa kerja ikhlas gitu kan. Karena di WRI itu prinsipnya adalah khairunas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya, seperti itu. Di WRI harus maju rame-rame, nggak boleh hanya satu doang yang maju. Kalau maju, maju semua gitu kan. Kembali kepada semangat awal WRI, WRI dibuat untuk menggandeng teman-teman belajar bareng, maju bareng, kan seperti itu. Nah, saling asah, saling asih, saling asuh. Saya juga bukan orang yang wah high gitu kan. Mungkin saya juga ada salahnya, ada luputnya, ada kelirunya, silahkan diingatkan. Saya terima setiap feedback, setiap saran, setiap kritik yang ada gitu kan. Pasti akan kita rembukan bareng-bareng lagi ya kan. WRI akan menjadi organisasi yang feedback driven development gitu kan. Nah, ini semboyannya teman-teman kalau di tim saya. Sudahi sedihmu, buka bioskopmu, mari nguli bersamaku, bersama WRI membangun negeri gitu kan. Soalnya kalau bangun musola itu kan broker ketua sebelumnya gitu kan. Oke. Jadi ya ini biasanya kita ributnya gini, lagi apa? Oh iya iya kena kan gitu ya. Nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya untuk menyampaikan video Rossi. Ya ini lebih dari 5 menit ya, tapi kalau misalnya kelebihan nanti bisa di skip aja nontonnya gitu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Sebelum saya akhiri, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan ini yang hanya bisa saya idekan untuk saat ini. Pasti di depan nanti saya butuh feedback Bapak Ibu semua untuk bekerja, gitu kan? Karena nggak mungkin seorang pemimpin yang baik itu nggak mendengarkan suara-suara yang ada di kanan kirinya. Berarti egois dong, gitu kan? Karpe dewe, gitu kan? Jadi silakan nanti setiap program yang ada atau setiap event yang ada silakan langsung disampaikan feedbacknya, gitu kan? Misalnya ada sesuatu monggo, gitu kan? Bisa langsung disampaikan saja. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.